Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fikri Dimas Wahyu Setiawan. NIM saya 1123101127. Nah, pada kesempatan hari ini saya izin buat video mengenai tentang tanggapan ya teman-teman, tanggapan pendapat dari sudut lingkungan kerja, mulai organisasi dan sudut stresnya. Kan kemarin kita sempat mengerjakan tentang yang namanya budaya organisasi. Nah, kali ini saya akan membawanya kepada stres kerja yang ada di perusahaan saya, itu Kopi Kenangan Bumi Berkaboga. Pada kesempatan ini untuk menunjukkan tugas saya, tugas ujian semester saya, yaitu tugas manajemen sumber daya manusia lanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini saya yang pertama nih mari kita telusuri ya teman-teman ya, telusuri bagaimana peningkatan kualitas kinerja, terus peningkatan kualitas tingkat stres kerja terhadap karyawan Kopi Kenangan. Nah, yang pertama ini adalah pertumbuhan pesat ini membawa dinamika unik bagi karyawan. Kita lihat ya biasa, apakah lingkungan yang serba cepat ini mendukung atau membebani para pekerjanya, yaitu termasuk saya sendiri. Nah, sudut pandang lingkungan nih teman-teman kerja. Jadi mari kita lalui dengan sudut pandang lingkungan kerja, terutama karyawan ya. Lingkungan kerja itu sangat berpengaruh teman-teman. Kalau misalnya lingkungan fisik di outlet menuntut efisiensinya tinggi, kecepatan ketahanan fisik, berdasarkan beberapa ulasan karyawan, rata-rata penilaian untuk lingkungan kerja berada di angka yang cukup, misalnya 4-5. Ini mengidentifikasikan bahwa secara fisik ini perusahaan mungkin sudah menyediakan tools dan setup yang memadai. Jadi sebenarnya lingkungan pekerjaan itu sangat penting ya kan teman-teman. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena sebagai karyawan sendiri, ketika kita punya atau memasuki perusahaan yang lingkungan toksik atau ngomong di depan tapi nyatanya nyakitin di belakang atau nusuk di belakang, itu benar-benar kita ngebuat kita jadi bosan. Yang pertama itu kayak seakan-akan tuh kita kerja itu jadi beban teman-teman. Jadi kerja nggak fokus, bikin semuanya serba nggak enakan. Mau contohnya waktu mungkin beberapa ada anak baru yang baru masuk, ketika dia masuk ke Kopi Kenangan ada seniornya yang terlalu senioritas, atau ya bisa dibilang itu kayak kepala geng lah ya di wilayah tempat kerja saya. Jadi beberapa kasus emang sangat besar sekali, itu mempengaruhi teman-teman. Jadi akibatnya sangat fatal. Jadi si karyawan baru ini besoknya udah nggak mau masuk kerja lagi karena tekanan. Yang pertama kayak mau berangkat kerja jadi males, mau berbuat ini itu jadi malas, mau nanya ini itu juga jadi nggak enakan. Karena jujur kita sebagai anak baru itu harusnya lebih aktif ya teman-teman, supaya kita tahu nih job desk kerja kita seperti apa dan bagaimana alurnya. Nah, berdasarkan beberapa ulasan karyawan nih, operasional harian yang padat, mereka menyediakan apa yang dibutuhkan agar pesanan bisa diproses lebih cepat. Jadi
Namun lingkungan juga mencakup keseimbangan kerja. Ini adalah titik yang sering menjadi tantangan di industri food and beverage, atau bisa dibilang food and food and beverage ya, atau bisa dibilang F&B ya teman-teman ya. Nah, ketika ada hype besar atau peluncuran produk baru, jam kerja bisa sangat panjang gitu. Perusahaan harus secara proaktif memastikan jadwal yang adil. Jadi kayak contoh nih, ada senior sama junior staffnya gitu. Kayak si A, ketika ada produk launching baru, dia enak leha-leha kesana kemari atau bahkan bisa pulang lebih awal. Ketika si B ada produk launching baru, mereka malah justru lebih ditekankan. Sebenarnya itu nggak boleh. Jadi kayak senioritas itu sangat tinggi. Jujur saya dulu awal masuk perusahaan ini juga gimana ya, kayak masih ngeraba-ngeraba, karena saya jujur nggak punya basic di dunia perkopian, terutama jadi barista ya. Saya nggak punya kemampuan itu, karena kita ini harus dilatih secara mental tuh beradaptasi di lingkungan kerja, terutama apalagi lingkungan yang emang kurang serak buat kita gitu. Jadi dulu saya pernah kejadian kayak ada senior gitu, mereka kayak seakan-akan nyuruh para juniornya itu buat kayak kamu aja deh yang kayak lembur atau gimana, karena kan launching produk baru ya. Mereka mengajarkan sih, cuma lebih ditekankan ke anak-anak yang baru gitu. Sebenarnya itu nggak boleh, harus merasa adil gitu ya. Agar tetap semangat kerja, tetap terjaga dan burnout dapat dihindari. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang memberikan ruang untuk recharge. Contohnya kayak kita lagi ada masalah secara kekeluargaan atau gimana, ketika kita bekerja bertemu teman-teman kita jadi semangat lagi, kita jadi happy lagi, kita jadi riang lagi. Yang tadinya kita benar-benar kepikiran masalah keluarga di rumah, ketika kita punya teman di pekerjaan yang asik, yang enak, juga kita jadi hilang gitu. Tapi sebaliknya ya, tapi ketika kita di rumah udah campur aduk atau bagaimana, dan di pekerjaan kita temannya toksik, itu mungkin akan menjadi beban tambahan ya teman-teman. Karena kayak buat apa gitu, kita juga nggak ada teman hiburan gitu. Dan sementara itu untuk tim di kantor pusat, lingkungan kerja cenderung lebih modern dan sportif terhadap inovasi. Namun tuntutan untuk selalu siap mengikuti kecepatan pasar adalah tantangan lingkungan kerja yang berbeda yang perlu diwaspadai. Dan yang segmen ketiga ini ada sudut pandang budaya organisasi. Jadi kita telah budaya organisasinya ya. Budaya di startup sekelas unicorn sering kali didefinisikan oleh dua kata kunci, yaitu kecepatan dan inovasi. Inovasi itu kayak kita jangan sampai mau ketinggalan oleh perkembangan zaman teman-teman. Contoh kayak di restoran A dia udah punya menu baru, tapi kita masih stuck di menu lama. Itu sebenarnya nggak baik buat perusahaan. Oke. Nah, PT Bumi Boga ini yang mengusung merek yang sangat dekat dengan generasi muda, terutama Gen Z ya, harus memanfaatkan budaya yang gesit dan adaptif. Jadi budaya yang kuat mendorong untuk merasa menjadi bagian dan dari sesuatu yang besar. Dan inilah adalah aset besar dari kopi kenangan gitu. Nilai-nilai seperti ini, keberanian mencoba dan fokus pada pelanggan, harus menjadi DNA perusahaan. Ketika karyawan merasa dihargai, kontribusinya terhadap pertumbuhan perusahaan, motivasi intrinsik mereka akan tinggi. Jadi kayak contohnya kayak ketika si karyawan ini sudah bekerja baik dan sudah bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang sebagaimana mestinya, mengerjakan job desk-nya, tetapi dihargai sama perusahaannya, terutama PT Bumi Boga, itu maka
akan menimbulkan kebaikan bagi si karyawannya juga, karena karyawan tetap merasa dihargai gitu ketika kita udah berkontribusi penuh nih untuk uh, apa perusahaan kita yang kita bekerja ini. Jadi kalau perusahaan kita ada timbal balik ke karyawan tuh kayak happy gitu bawaannya, kayak oh ternyata saya dihargai. Nah tapi sebaliknya ketika kita udah effort lembur pulang malam terus begadang untuk demi laporan segala macam promosi, tapi ketika si perusahaan itu nggak apa nggak ada harga, nggak menghargai kinerja kita, justru kita tambah down. Nah di situ harusnya perusahaan itu justru dia akan rugi karena si karyawan merasa nggak dihargai, jadi ya udah kerja semaunya aja dan seenaknya aja gitu. Dari sisi pengembangan karir nih teman-teman, rata-rata penilaian yang tinggi pada aspek ini misalnya 4 ya, menunjukkan bahwa jalur pertumbuhan internal ini sangat jelas ya. Ini sangat penting. Budaya yang sehat memberikan peluang upskilling dan promosi yang transparan. Karyawan harus melihat bahwa mereka bisa tumbuh bersama perusahaan jika hanya sekedar bekerja untuk gaji. Jadi kayak si perusahaan itu harusnya harusnya mendorong, nggak juga, harusnya melatih mungkin ya, atau beri motivasi kepada karyawan bahwa sesungguhnya kalau kalian bekerja secara bersungguh-sungguh pasti karir itu akan tetap mengikuti. Jadi perusahaan PT Bumi Berkabuga ini sebenarnya sangat bagus ya teman-teman untuk jenjang karirnya gitu. Namun tantangan mudahnya adalah menjaga manusia di tengah pertumbuhan yang eksponensial. Apakah setiap barista baru masih merasakan semangat startup yang sama dengan tim awal? Jawabannya itu keseimbangan antara mempertahankan semangat awal yang terbakar dan membangun struktur yang teratur adalah kunci budaya organisasi yang berkelanjutan. Terus yang keempat nih ada sudut pandang stres kerja. Sudut pandang stres kerja di PT Bumi Berkabuga. Lensa terakhir dan mungkin yang paling rentan adalah stres kerja ya teman-teman. Tidak terhindarkan, terutama karena sifat bisnisnya yang sangat kompetitif dan customer facing gitu. Jadi sumber stres utama terbagi dua. Pertama, tekanan operasional, yaitu volume transaksi tinggi, tuntutan waktu tunggu yang singkat. Jadi contohnya kayak saya membuat kopi kenangan, satu minuman itu harus sudah tersedia atau harus sudah diberikan kepada customer itu totalnya 3 menit teman-teman. Jadi ketika kalian taking order, ketika kalian melayani customer itu kemungkinan jangan terlalu lama, singkat, padat, cuma ada nilai plusnya gitu. Jadi kayak kalian melayani jangan terlalu bertele-tele teman-teman, dan tawarkan menu-menu yang memang udah sesuai SOP perusahaan gitu. Ketika kalian membuat produknya pun harus sesuai sama SOP gitu, dan diwaktuin teman-teman total 3 menit. Jadi ketika pesanan kita lagi membludak atau ketika pesanan kita lagi overload, jadi kita nggak keteteran gitu. Sebagai pemimpin pasar, ekspektasi terhadap inovasi dan kesempurnaan produk selalu tinggi, yaitu kegagalan kecil bisa terasa berdampak besar kepada citra merek gitu. Jadi ketika customer, kalau memang dibuatkan contoh nih, ada customer pengen pesan kopi, karena kan sifat customer itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang agak sedikit ya itulah ya, ada juga yang memang sabar menunggu gitu, ada yang emang buru-buru atau mau haus gitu kali ya. Dan juga ada customer tipe-tipenya tuh kayak misalnya pesan kopi latte, less sugar, less ice, tapi kita ketika mengerjakannya ternyata hanya less ice aja, pasti itu menimbulkan masalah baru. Jadi citra perusahaan juga akan jelek gitu dinilainya. Jadi bagaimana mengelola
mengelolanya, perusahaan perlu memastikan bahwa tools manajemen stres tidak hanya berupa seminar sekali. Contohnya memastikan stepping selalu memadai saat jam puncak, memberikan escalation untuk menghadapi pelanggan yang rewel, yang tadi saya pernah bilang ya, kayak nggak 1-2 orang yang beli itu, jadi setiap harinya kita melayani itu ratusan orang, bahkan kita banyaklah melayani sifat-sifat orang yang kadang rewel atau mungkin ada juga yang sabar. Dan yang terpenting memberikan dukungan dari manajemen, menunjukkan perlunya peningkatan support system dari atasan. Jadi si atasannya juga harus perlu kontribusi teman-teman. Kalau atasannya diam aja atau emang nggak mengarahkan, pasti akan hancur sih menurutku. Jadi pendapat saya, manajemen stres yang efektif di sini adalah dengan memvalidasi perasaan lelah karyawan gitu. Bukan hanya menuntut hasil ya teman-teman ya. Jadi perusahaan nggak kayak harus kayak tiba-tiba menuntut hasilnya bagaimana, tapi perusahaan juga harus ikut berkontribusi terhadap karyawannya gitu, menghargai karyawannya, karena itu sangat mempengaruhi ya. Jadi mengakui bahwa kecepatan yang mereka ciptakan adalah buah kerja keras yang melelahkan. Jadi mungkin penampilan logo perusahaan ini dengan tagline yang inspiratif, PT Bumi Berkabung ini menawarkan arena yang sangat dinamis, lingkungan kerja yang menuntut ketahanan fisik dan efisiensi. Budaya organisasinya itu didorong oleh inovasi dan pertumbuhan yang merupakan daya tarik utama. Namun kedua hal ini bertemu di titik stres kerja yang perlu dikelola secara bijak agar mesin pertumbuhan ini tidak kehabisan bahan bakar karyawannya. Jadi mungkin masukan dari saya tuh seharusnya ya, kadang kan ada, jujur ada masih beberapa ya, ketika peak hour itu jam-jam rawan rame, ketika kayak lagi rame peak hour gitu kan, karyawannya tuh sedikit gitu, kayak hanya cuma 3 orang, karena kita itu bukan melayani secara offline, jadi melayani secara online. Dan itu ada 3 merchant yang bekerja sama dengan Kopi Ketangan, salah satunya ada Shopee Food, GrabFood, sama Gojek. Nah, kita juga di sini kan dituntut untuk akurasinya cepat ya teman-teman. Jadi menurut saya masukannya itu adalah sumber masalah itu ada di karyawannya, karena jujur kita kadang di outlet itu masih kekurangan orang. Contoh ketika kayak waktu rame kita hanya cuma berdua gitu, yang satu ngasihin, yang satu membuat produk, itu sungguh sangat ketat. Saya sering banget ngalamin, apalagi ketika saya mempunyai di store itu lagi mengajarkan orang training, itu jujur membuat saya tuh kayak wah, ini tuh ekstra banget gitu capeknya. Padahal si atasan juga nggak akan ngerti gitu ya, mungkin masukan saya juga sebagai atasan atau manajernya harus ikut berkontribusi bagaimana nih supaya tidak terjadi yaitu kehabisan bahan bakar karyawan. Jadi kesuksesan Unicorn ini tidak hanya diukur dari validasi, tetapi juga dari kemampuan menjaga manusia di dalamnya. PT Bumi Berkaboga memiliki fondasi yang kuat, memiliki fondasi yang menjaga aspek people akan menjadi kunci keberlanjutan di tahun-tahun mendatang. Jadi menurut saya itu pendapat dari saya tentang masalah sumber daya manusia lanjutan ini, yaitu di tingkat stres kerja, budaya organisasi di lingkungan perusahaan yang saya kerja sekarang, yaitu PT Bumi Berkaboga. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kita harus selalu mengontrol stres kerja kita gitu. Gimana sih teman-teman? Jadi sebenarnya itu kita tuh harus lebih sering banyak komunikasi ya, baik kita antar karyawan, antar senior, antar junior, atau antar area-area manajer yang
kita punya gitu kan. Masing-masing OT itu ada area manajernya teman-teman, jadi kita bisa harus koordinasikan kepada beliau. Nah jadi baik itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai budaya kerja dan stres kerja yang ada di lingkungan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.